Lanjut. Ini 6 orang yang sangat dikenal sebagai penggerak gerakan PKI sejak tahun 80-an. Kita kembali dulu sedikit ke layar tadi, PowerPoint tadi, supaya nanti kita melihat stressingnya di mana. Ya, lanjut. Karena kita tadi janji mau lihat foto-foto mereka. Lanjut. Ya. Nah, ini yang bernama Dita Indahsari. Dia pemimpin buruh, kemudian diangkat jadi staf menteri, 2 periode dengan menteri yang berbeda. Oke, lanjut. Kita akan lihat foto-foto dulu. Ini yang bernama Ratna Sarumpait. Dia pemimpin panggung Satu Merah. Lanjut. Lanjut. Ini 6 orang yang sangat dikenal sebagai penggerak gerakan PKI sejak tahun 80-an. Ya, yang pojok kiri atas namanya Ripka Ciptaning. Dia mengarang buku Aku Bangga Anak PKI pada bulan Juni tahun 2002. Dia mengarang buku yang kedua Anak PKI Masuk Parlemen bulan September tahun 2005. Dia mengarang buku 50 tahun Anak PKI bulan September tahun 2008. Dia mengarang buku yang berjudul Menuju Jalan Perubahan tahun 2012 untuk menjadi buku pedoman pemenangan Gubernur Jakarta yang berasal dari Solo, yang sekarang jadi presiden. Seragam kotak-kotak itu adalah seragam pemuda Partai Komunis Cina. Mau bukti? Silakan diperiksa koran Media Indonesia terbitan hari Senin tanggal 17 bulan September halaman 12 pojok kiri atas. Silahkan dibuka di browsing nanti. Jadi seragam kotak-kotak itu adalah seragam pemuda Partai Komunis Cina. Dan itu menjadi lambang kemenangan dalam proses pemilihan Gubernur Jakarta 2012. Ya. Jangan tersinggung-tersinggung, ini fakta saja. Saya bicara physically, saya bicara data di koran ada. Belum lagi dia mengatakan dalam koran Sinar Harapan, ya, sore, dia katakan dalam tanggal 18 Maret tahun 2004, yang bisa menyelesaikan bangsa ini adalah konsep Nasakom. Nasakom adalah kita, Nasakom adalah kita, Nasakom adalah kita. Prof masih ingat kali ya? Siapa yang kampanyenya kemarin pakai kita-kita? Silahkan periksa sendiri. Saya nggak nyebut nama, cuman ngingetin aja. Nasakom adalah kita. Kemarin kampanye ada yang pakai kita-kita. Ya. Atau ayo kerja, itu tagline negara komunis. Ya, komando, ayo kerja, kerja. Itu adalah tagline negara-negara komunis. Silahkan periksa. Jadi kalau mulai dibilang semuanya udah di depan mata, ada dekat dengan kita. Lalu kemudian disampaikan ada yang tidak terima. Persoalannya adalah mau kita tutup fakta sejarahnya atau ceramah ini diberhentikan karena dianggap memberatkan buat pemilik tempat maupun para pendengar. Saya tidak tahu. Yang jelas saya harus menuntaskan sampai tanya jawab. Lanjut. Sebentar. Orang-orangnya belum semua ini. Ya, biar jelas, siapa-siapa aja, jangan cuma lihat gambarnya aja. Yang tengah bernama Budiman Sujatmiko. Dialah yang menggolkan undang-undang desa. Undang-undang desa itu adalah skema undang-undang desa mengepung kota. Dia ingin memberikan bakta kepada seluruh masyarakat. Kalau bahasa Jakarta, gua loh yang berjasa. Dia adalah seorang pendiri PRD yang awalnya tahun 1994 bernama Pergerakan Rakyat Demokratik, pertanggal 31 Mei 1996 berubah menjadi Partai Rakyat Demokratik, dan tanggal 27 Juli menjadi Komando Kerusuhan Penghancuran Kantor PDI Budi Harjono. Ya, kalau yang tahu sejarah, ini manusia adalah penghancur PDI. Saya tidak mau berbicara pro kontranya karena kemudian akan muncul PDI Perjuangan, itu nanti bicara sejarah lain lagi. Apa yang dia pimpin? Bagaimana Budiman Sujatmiko itu? Dia adalah seorang pemimpin Partai Demokratik yang mana PRD merupakan PKI dengan casing baru
yang sudah melakukan kongres yang ke-8 pada tanggal 24 sampai 26 Maret tahun 2015 di Hotel Akasia, Jakarta Pusat, sederetan dengan kantor Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan kantor Muhammadiyah Jakarta. 24 sampai 26 Maret 2015 di Hotel Akasia, kongres yang ke-8. Jadi kita lihat sekarang PKI di satu sisi, PRD di sisi lain, dan para generasi-generasi tradisional romantisme. Jadi PKI ini sekarang tumbuh di semua tempat. Sekarang ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi staf menteri. Yang menteri disimpan dulu nanti buat 2019. Jadi pemilu nanti dengan adanya menang di gelombang pertama pilkada serentak ini, nanti pilkada serentak lagi tahun 2017, 2019 negara ini adalah negara demokrasi yang komunisme. Memang tidak mudah untuk mendengarnya. Saya tahu omongan saya akan menimbulkan resistensi. Kalau tidak dicegah, maka langkah pertama, kembalikan dulu Undang-Undang Dasar 45. Itu merupakan sebuah pelacuran konstitusional yang sangat luar biasa. Ketika pasal 6 dirubah dengan doktrin gereja oleh Profesor Dr. J.E. Sayetapi. Dia mengatakan haleluya Yesus Kristus, haleluya bahwa kami telah berhasil menggunting dan mengamandir pasal 6 Undang-Undang Dasar 45. Disitulah sebenarnya kemenangan jaringan Kristen dan jaringan Aseng. Mengerikan memang, tapi karena gerakan konstitusi seperti ini menjadi sesuatu yang tidak didalami dengan baik, sekarang semua terlolong-lolong. Kita berada dengan sebuah negara yang sistem ketatanegaraannya tidak mendukung dinamika dan kesejahteraan masyarakatnya. Kita kembali ke layar tadi. Nah, yang sebelah kanannya namanya Andi Arief. Andi Arief ini adalah seorang yang pernah menjadi staf menteri, dia menjadi komisaris PT Pos dan pernah menjadi ketua BNPB. Satu hari beliau telepon saya. Saudara Alfian, Anda hati-hati. Anda akan saya tangkap. Karena Anda telah mencemarkan nama baik saya. Waduh. Takut juga kan mau ditangkap Pak. Aduh ditangkap gue ini. Maaf ya Pak, ini siapa ya? Nggak kenal sama nomor ini, maklum saya rakyat biasa. Saya Andi Arief. Anda telah mencemarkan kemana-mana Anda sebut nama saya. Andi Arief anak Lampung. Kan lu sendiri yang bilang, I'm is young generation PKI. Oh, Anda masih ingat aja sama saya, kalau gitu tahu sama tahu aja lah. Katanya mau nangkep, nggak jadi ya. Jadi sekali lagi para hadirin, memang mereka ini sekarang pede. Ekonomi makmur, jadi pejabat. Ya kan pertanyaannya kenapa kader-kader muda PKI ini bisa jadi orang penting. Sementara pemuda-pemuda Islam yang punya jiwa tauhid, yang punya sambungan dengan Masyumi, yang punya sambungan dengan NU, yang pernah bekerja sama pada awal-awal pembentukan Bintang Bulan Masyumi Palu Arit PKI. Kan gitu ya. Pasti ingat itu zaman-zaman 50-60-an. Jadi yang namanya Andi Arief ini ternyata dialah yang bernama Mirah Mahardika. Setelah Musso gagal tahun 48, Musso menyerahkan kepemimpinan kepada Dayan Aidit, Dayan Aidit gagal menyerahkan kepada Sudisman yang kita bacakan tadi, Sudisman menyerahkan kepada dia. Jadi kelompok komunis itu memberikan penyerahan tugas yang tuntas. Kalau kelompok Islam, saya mohon maaf, sering gazebo. Nggak jelas bo. Nggak ketahuan. Sekarang muncul seorang Alfian Tanjung menjadi orang yang bicara banyak soal PKI, kalau bahasa Jakartanya siapa kamu, siapa lu. Nah paling tidak saya coba tuntaskan ke gambar-gambar yang 6 ini saja dulu. Ya. Yang pojok kiri bawah dikenal dengan Oneng. Calon Gubernur Jawa Barat bersama Teten Mas Duki. Jadi Gerwani dan pemuda rakyat sekarang bersiap. Mereka akan paksa tarik Ridwan Kamil menjadi Gubernur Jakarta untuk bertanding dengan Basuki Cahayapurnama supaya benteng Jawa Barat jebol. Maka saya bilang pada teman-teman di Jawa Barat, teman-teman yang coba ngobrol-ngobrol soal politik, jangan tarik Ridwan Kamil ke Jakarta, nanti bentengnya lemah di Jawa Barat. 2002 dia adalah orang yang terang-terangan telah masuk pada jaringan komunis internasional. Dialah yang bersama dengan Ripka Ciptaning, ya si Rike ini dengan Ripka Ciptaning tadi yang hadir dalam peristiwa Pakis Ruyung di Banyuwangi.
hari Kamis tanggal 10 bulan Juni tahun 2010 dia mengadakan kerusuhan dengan mengundang keluarga besar PKI untuk datang ke sebuah tempat yang disepakati di Banyuwangi. Yang kesasar FPI. Saya bilang nih jangan-jangan ada anak kecil jatuh, bubarkan FPI gitu. Ya, nggak nyambung. Yang bubarkan mereka orang lain, yang bubarkan mereka gerakan lain, kok tahu-tahu FPI yang disalahkan. Ya, jangan-jangan ntar ada nenek-nenek jatuh tertabrak beca, aduh nenek-nenek, bubarkan FPI. Wah, ini kan sering terjadi hal-hal yang nggak nyambung. Ya, di Banyuwangi itu yang saya tahu dari beberapa upaya saya akses kepada pusat FPI, nggak ada pengurusnya. Oke, kita tuntaskan gambar tadi. Yang tengah mesti kenal kan? Dia manusia dengan dua fungsi. Fungsi pertama adalah Komandan Brigade Yesus Indonesia bagian timur. Dan kedua, dia adalah seorang tokoh anggota DPR yang partainya antara yang diculik dan menculik satu partai. Ya, yang ngerti bisa senyum, yang tidak ngerti susah senyum. Apa ini maksudnya? Udah dulu lah ya. Nah, yang pojok kanan bawah namanya Pius Lusilanang, yang tengah namanya Desmond Mahesa. Pius Lusilanang ini seorang putra dari Palembang. Agamanya Kristen Katolik. Dia memimpin pasukan khusus yang bernama Brigade 1 yang digembleng di Tasikmalaya. Selama sekian bulan dia mendidik pemuda-pemuda dari Pasundan untuk menjadi pasukan Brigas. Pasukan Brigade 1 yang punya militansi diwujudkan dengan cara menempeleng Pas Wampres, pasukan pengawal presiden pada Kongres PDI tahun 1999 di Semarang. Saya tanya pada jamaah, yang namanya pasukan pengawal presiden itu sipil apa tentara? Logis nggak seorang tentara ditempeleng sama satgas partai? Tidak logis, tapi kejadian. Yang mimpin yang tadi itu, si Pius. Dan Pius sekarang juga bergabung dalam partai yang menculik dan diculik satu partai.